Baik, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di mata kuliah morfologi dan sistematika tumbuhan ya. Di pertemuan kali ini Ibu hitung pertemuan ketiga ya, karena di pertemuan pertama itu kita hanya kontrak dan pendahuluan. Jadi untuk kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Di mana yang akan kita bahas di sini adalah tentang morfologi daun, kemudian tulang dan tepi daun, serta daun majemuk ya. Jadi untuk metode pembelajaran kali ini sesuai yang ada di kontrak kuliah, Ibu memberikan video, nanti teman-teman menyiapkan catatan, kemudian menguploadnya di Google Form. Mudah-mudahan pendahuluan yang Ibu berikan minggu kemarin teman-teman masih mengingatnya, dimana kita minggu kemarin membahas bahwa batang, daun, dan akar ya itu merupakan bagian utama dari tumbuhan gitu ya. Sementara bagian tambahan tumbuhan lainnya seperti biji dan bunga itu juga akan kita bahas. Tapi sekarang kita masuk dulu ke daun ya. Di sini yang pertama akan saya bahas adalah morfologi daun ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa morfologi atau bentuk daun itu bermacam-macam ya. Dan kita akan bagi menjadi bentuknya, bentuk daun, pinggiran daun, apex daun, dan basis daun. Teman-teman, materi ini saya dapatkan dari materi kuliah di Unpad ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa mengadaptasi apa materi yang ada di Unpad juga gitu ya, karena materinya hampir sama. Di sini saya menjelaskan aja. Jadi yang pertama bentuk daun itu ada, kan daun itu terdiri dari apa saja? Helaian ya, helaian daun, kemudian terdiri dari tangkai daun ya, kemudian ada juga terdiri dari pelepah daun ya. Nah, di sini helaian daun atau bentuk daunnya itu berbeda-beda ya, berdasarkan helaiannya. Helaian itu kan yang satu helai daun itu loh. Nah, itu namanya disebut dengan lamina atau blade ya. Di sini helaian daun juga beda-beda ya. Beda-beda apanya? Beda-beda bentuknya, beda-beda pangkalnya, ujungnya atau apex, tepinya, tepi sisinya, daunnya atau urat-uratnya, permukaan tuh yang kasar atau lembut ya, kemudian dagingnya. Kita bahas satu-satu macam-macam bentuk daun berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam helaian daun atau lamina. Ini yang dikurung ini merupakan istilah-istilah dari bagian-bagian helaian daun. Kemudian bentuk daun ya. Bentuk daun itu ada yang bentuknya itu lebar ya. Jadi lebar, tapi lebarnya itu hanya di dekat ujung daun. Apex itu ujung ya. Berarti daunnya itu lebar tapi hanya di ujung. Ujung tuh yang agak jauh ke tangkai gitu. Jadi di sini ada yang bentuknya melangse sungsang atau oblanceolet, menyudip atau spatulet, membaji, menjantung sungsang, dan membundar telur sungsang. Kita lihat gambarnya. Bentuk daun berdasarkan, jadi di sini tipe daun yang ada tipe daun yang lebarnya itu di dekat ujung di sini. Ada yang lebarnya di tengah dan ada yang lebarnya di dekat pangkal gitu ya. Jadi kita klasifikasikan menjadi 3 bentuk daun ya, bentuk helaian daun. Nah, macam-macam dari bentuk daun yang lebarnya di ujung, diantaranya ini ya istilah-istilahnya, dari mulai oblanceolet, spatulet, cuneat, obcordat, obovat gitu ya. Kemudian ada juga bentuk daun, helaian daun yang lebarnya itu di tengah. Jadi kan yang paling lebarnya itu di tengah ya. Ada yang oblong. Kalau oblong ini dia cenderung lurus. Ada yang elliptical, dia seperti elips ya.
kemudian ada yang lebih lebarnya lagi yakni oval, dan ada yang seperti belah ketupat atau romboidal, dan ada yang membulat seperti orbikular. Sementara bentuk daun yang bagian terlebarnya berada di pangkal daun atau di sini yang dekat dengan tangkai daun, ini ada banyak ya, ada subulet, kordet, ovet, deltoid hingga reniform. Nah, di sini yang paling banyak jenis daun atau yang paling umum adalah yang bagian lebarnya di bagian pangkal ya. Teman-teman gak usah menghafalkan istilah-istilahnya, teman-teman harus paham aja ada 3 jenis perbedaan dari helaian daun gitu ya. Nanti kita lihat contoh-contoh tanamannya. Ini ya, tadi sudah Ibu jelaskan, ada yang di tengah, tadi yang di ujung ya atau apex, yang di tengah mah ini jenis-jenisnya tadi. Kemudian ada yang di dekat pangkal, yang 9 itu ya, dari mulai subulet, lanceolet, sagitet, ovet, reniform atau mengginjal ya. Jadi di sini nama-namanya itu berdasarkan bentuknya gitu. Ada yang seperti tombak, berarti namanya memata tombak. Ada yang seperti telur, berarti namanya membundar telur jenisnya. Itu ya, jadi berdasarkan helaian daunnya ada 3. Kalau berdasarkan tepi daunnya, tepi itu kan bagian pinggirnya ya, bentuk dari daun juga beda-beda kan. Tepi itu disebut dengan margin atau margo. Nah, di sini tepi daun itu ada yang rata, ada yang tidak mengubah bentuk umum daun. Jadi memang secara umum bentuknya ya, bentuk tepi daun ada yang rata, ada yang berliuk, ada yang seperti gergaji, ada yang gergaji, ada yang gergaji ganda, ada yang bergigi ya atau seperti gigi dan bergerigi. Nah, di sini kita lihat bahwa tepi daun itu di sini menunjukkan bahwa ada bagian tepi daun yang namanya sinus. Kalau sinus itu bagian tepi daun yang lancip ya atau yang menjulur keluar. Sementara kalau angulus ini bagian yang masuk ke dalam atau menjorok ke dalam gitu ya. Di sini ada berbagai jenis-jenis tepi daun ya, dari mulai sinus, kemudian yang rata mah gak ada sama sekali lekukannya, kemudian ada yang beringgit itu seperti ini ya, seperti setengah lingkaran, ada yang bergigi ya, bergigi seperti gigi taring gitu ya, ada yang bergerigi seperti gerigi, ada yang bergerigi ganda, lebih banyak lagi geriginya, ada juga yang berombak ya, meliuk-liuk. Jadi itu bentuk-bentuk tepi daun. Nah, ada juga di sini yang bentuk tepi daunnya itu ada yang tumpul, tepi daunnya yang tumpul. Jadi di sini ada yang rata, yang granulat atau yang tadi beringgit ya. Ini masuknya ke tumpul, tepi daun tumpul. Ada tepi daun tajam dan ada tepi daun yang berjari atau menjari ya, seperti jari gitu. Ada juga yang seperti tulang ikan ya. Ini namanya palmatifid. Kemudian yang ini namanya runsinet. Jadi banyak sekali istilah-istilah istilah-istilah morfologi daun ya, dari mulai helaiannya macam-macam, bentuk tepi daunnya macam-macam gitu ya. Nah, di sini ini tadi ya penjelasan dari gambar-gambar yang sudah ditunjukkan. Jadi ada juga yang mengubah bentuk umum daun. Nah, kalau yang mengubah bentuk umum daun ini biasanya bentuknya itu tidak seperti daun seperti umumnya. Jadi ini masuk ke dalam bentuk tepi daun yang mengubah bentuk umum daun. Jadi kan bentuk umum daun itu seperti ini ya, yang
lebar di tengah, runcing di atas. Tapi yang mengubah bentuk daun itu tidak seperti daun umumnya, apakah seperti jari, apakah ini seperti duri-duri atau seperti tulang ikan dan sebagainya. Jadi di sini ada yang tipenya bercuping, ada yang bercangap, ada yang berbagi, ada yang bertakuk, berkelar, tut, melira, rucinet. Ini istilah-istilah saja, dan ini masuk ke dalam spesies-spesies dari tanaman-tanamannya yang bentuk tepi daunnya cukup unik gitu ya. Ini contoh-contohnya ya. Jadi kan bentuk umum daun itu sebetulnya seperti oval gitu ya, tapi kalau pada tepi daun yang mengubah bentuk umum daunnya itu beda-beda gini. Jadi ada yang bergelombang, bergerigi, ini termasuk yang tumpul ya. Kemudian masih banyak lainnya tipe-tipe tepi daun ya. Ada yang mulai terlengkung balik, tergulung balik, menggalah, mengeriting, terkoyak, berjelabir, banyak gitu ya. Tapi yang teman-teman harus tahu adalah klasifikasinya aja gitu ya, bahwa ternyata macam-macam daun itu macam-macam juga namanya atau istilahnya, ada juga klasifikasinya, dan biasanya ini kita gunakan untuk menjadi patokan menganalisis suatu tumbuhan gitu ya, membedakan ini mah misalkan teman-teman hanya menemukan bentuk daunnya saja dari tanaman ya, berarti kita harus bisa mengidentifikasi yang bentuknya menjari mah daun singkong, nah gitu. Kalau misalkan bentuknya oval berarti bukan daun singkong, nah gitu. Kemudian selain tepi daun dan helaian daun, daun juga morfologi atau bentuknya dibagi menjadi pertulangan daun. Jadi minggu lalu kita udah bahas ya, bahwa bagian tulang daun itu ada ibu tulang daun ya, kemudian tulang daunnya dan urat daunnya. Ini ya, ibu tulang daun yang bagian tengah, kemudian ada tulang daun lateral atau yang ke pinggir, dan ada juga urat daunnya, dimana urat daun mah lebih kecil lagi daripada ibu tulang daun dan tulang daun pinggir gitu ya. Dan tulang daun juga ada yang menjari atau palminerve, ada yang menyirip atau penninerve ya, ada yang sejajar dan melengkung. Jadi kalau yang menjari dan menyirip mah dia istilahnya adalah nervis divergentibus, kalau yang sejajar dan melengkung adalah nervis confluentibus. Nah ini ya gambar dari tulang-tulang daun. Kalau yang bentuknya seperti jari, ini kan tadi tulang daun ya, bentuknya seperti jari berarti tulang daunnya menjari namanya. Kalau misalkan bentuknya seperti sirip berarti namanya pertulangan menyirip. Kalau yang bentuknya sejajar ya, sejajar itu artinya tidak ada tulang daun yang ke pinggir seperti bentuk A dan B ya, dia hanya ke atas aja garisnya, itu berarti dia dinamakan sejajar atau plantagolanceolata. Kemudian ada juga yang melengkung, dimana melengkung ini ya tulang daunnya ikut kepada bentuk tepi daun yang juga melengkung. Ada juga yang terakhir di sini, misalkan pada tumbuhan begonia dia bentuknya asimetris. Jadi kalau misalkan bentuk-bentuk tulang daun lainnya dia simetris ya, antara kanan dan kiri itu seperti cermin. Kalau di yang tidak simetris ini, kanan dan kiri daun tidak bisa sama gitu ya. Itu bentuk-bentuk dari tulang daun. Kalau lihat dari uratnya, kita lihat urat daun itu ada yang bentuknya ini yang kecil-kecil tapi di pinggir gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya kecil-kecilnya di ujung, uratnya ada di ujung saja. Ada yang uratnya di pangkal, ini pangkal juga.
Ada juga yang urat daunnya itu tidak beraturan ya, atau sangat banyak sekali, hampir di semua bagian daun itu ada uratnya. Jadi ini macam-macam dari urat daun. Kemudian kalau kita lihat dari bentuk ujung daun ya, ujung daun itu diantaranya ada bentuk yang tumpul, runcing, lancip, bertugi, rompong, bertakik, bergubang, bertusuk, membundar, berembang, berekor, berkuncir, dan bertaring. Ini istilah-istilahnya ya. Kita lihat di sini ada yang menumpul ya. Menumpul tentu saja bentuk ujung daunnya adalah tumpul. Ada yang meruncing. Nah, tentu saja bentuk bentuk ujung daunnya runcing. Ada juga yang bertaring ya, bertaring atau cuspidate. Di sini nggak ada ya cuspidate. Ini nih. Cuspidate kita cari. Sepertinya tidak ada ya. Pokoknya ada yang seperti taring, bentuk ujung daunnya, ada yang membelah dua, ada yang seperti ekor, ada yang membundar, ada yang datar ya ujung daunnya, jadi macam-macam. Kalau pangkal daun ya, pangkal daun itu bagian sini ya, bagian pangkal sini itu ada yang bentuknya ada yang bentuknya ada yang bulat, ada yang kalau misalkan tumbuhan ganggang itu ujungnya dia datar ya, jadi dia kan mengambang di permukaan air, jadi dia bentuknya itu melebar pangkal daunnya. Kemudian ada yang membulat, ada juga yang datar, ada yang runcing, ada yang tumpul dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman di sini harus paham bagian-bagian daun dulu. Kalau ujung daun berarti di bagian paling ujung, pangkal daun yang dekat tangkai, helaian daun atau pelepah daun satu bagiannya semuanya, urat daun tuh yang kecil-kecil, bagian tulang daun yang paling kecil, tulang daun yang bagian tengah daun itu ya, yang membentuk garis-garis di bagian tengah daun. Nah, itu berbagai macam jenisnya. Teman-teman hanya perlu bisa menyebutkan satu atau dua saja jenisnya cukup gitu ya. Baik, kita lanjut ke bentuk-bentuk daun yang lainnya ya. Tadi kan kita baru sampai ke ujung daun ya, ke pangkal daun. Nah, kita lihat lagi bentuk-bentuk daun mana lagi yang berbeda, bagian-bagian daun mana lagi yang berbeda. Di antaranya ada permukaan sama daging daun ya. Di sini ada juga yang namanya istilah filotaksi. Filotaksi ini merupakan tata letak daun gitu ya. Tata letak daun ini kan dalam satu tangkai daun itu ada ada lebih dari satu helaian daun. Nah, di sini tata letak dari helaian daunnya itu berbeda-beda. Ada yang satu tangkai hanya satu daun, ada yang satu tangkai dua daun, ada yang bentuknya seperti spiral, ada yang bentuknya seperti bunga ya, daun itu ada yang ini ya, seperti kipas, bermacam-macam. Ada yang berhadapan, ada yang bersilangan dan sebagainya. Ini namanya istilahnya pilotaksis ya. Pilotaksis itu merupakan tata letak daun gitu. Jadi tata letak daun, dimana tata letak daun itu ada yang berhadapan. Ini tidak berhadapan ya. Kalau yang berhadapan tuh yang ini, yang D. Yang D berhadapan, ada yang seperti kincir ya. Jadi di sekeliling satu tangkainya itu daunnya itu mengelilingi tangkainya gitu. Kemudian ada yang menyilang, ada yang spiral dan sebagainya. Itu namanya tata letak daun. Kemudian ada juga yang berhadapan gitu ya. Banyak ya, tergantung dari jenis tumbuhannya.
Kemudian daun juga ada yang permukaannya licin ya, licin, ada yang mengkilap, ada yang seperti kayak dilapisi lilin, ada yang agak buram warnanya, nggak cerah gitu ya. Ada juga yang gundul ya, gundul tuh jadi tidak memiliki rambut, kemudian tapi tidak licin juga gitu ya. Ada juga yang kasar gitu, seperti ada duri-durinya, kemudian ada yang berkerut gitu ya, seperti keriput, kemudian ada yang kayak benjol-benjolan, ada yang berambut gitu ya, atau pilus. Nah, di sini contoh dari berbagai macam tipe permukaan daun. Ada yang berambut, ada yang rambutnya panjang, jadi di permukaan daun kalau kita pegang itu dia kayak ada rambutnya gitu ya. Ada yang rambutnya runcing, ada yang rambutnya halus, ada yang rambutnya keriting, dan ada yang rambutnya seperti sikat dan sebagainya gitu ya. Jadi macam-macam bentuk permukaan daun. Kemudian ini ya contoh yang berambut ya, yang berambut ada yang seperti beludru, ada yang seperti kapas, ada yang seperti sutra permukaannya tuh. Ini bahkan ada yang rambutnya sangat ini ya, panjang gitu ya permukaan daun tuh. Kemudian di bagian daun juga ada dagingnya. Dagingnya ada yang tipis, ada yang seperti selaput ya, sangat rapuh, ada yang seperti kertas, ada yang seperti perkamen. Teman-teman mungkin pernah pegang ya perkamen, tipis. Kemudian ada yang seperti kulit juga bahkan ada ya, dan ada juga yang berdaging, dimana dagingnya itu cukup tebal, daging daunnya itu, sehingga misalkan lidah buaya ya, lidah buaya kalau misalkan kita lihat, perhatikan bentuk daging daunnya itu cukup tebal gitu ya, berbeda dengan daun kertas ya. Daun kertas dia daunnya itu cukup tipis. Baik, kita sudah mempelajari berbagai macam tipe-tipe dari berbagai morfologi daun. Selanjutnya kita ke tulang daun ya. Tadi sudah kita bahas sebagian tentang tulang daun. Di sini lebih kita fokuskan tulang daunnya ya. Tulang daun disebut juga nervatio atau venatio. Sementara tepi daun dinamakan margo. Nah, untuk daun sendiri itu kan istilah ilmiahnya itu folii ya, folii atau folium. Kalau kita artikan margo folii ini berarti margo itu tepi, folii itu daun, berarti tepi daun ya. Nah, tulang daun itu ada yang tulang daun primer ya, berdasarkan besar kecilnya. Ada yang costa atau tulang daun primer, ada yang ke samping atau lateralis, ada yang membentuk seperti urat-urat. Nah, kalau kita lihat costa itu yang bagian paling tebal dari urat daun atau bagian tengah yang nyambung ke tangkai daun. Kemudian kalau nervus lateralis ini urat daun yang ke pinggir ya. Jadi dari sini kan ada ke pinggir. Itu namanya nervus lateralis. Ada juga yang seperti urat-urat, itu dinamakan vein, dan yang lebih kecil daripada urat-urat dinamakan veinlets. Nah, tulang daun ini dibagi menjadi tulang daun yang sejajar dan menjala. Tadi udah ya. Jadi ada yang seperti seperti jari, itu biasanya pada tumbuhan dikotil atau memiliki biji berkeping dua, dan ada juga tumbuhan yang si tulang daunnya itu sejajar. Jadi kalau sejajar itu berarti garis-garis daunnya itu ke atas ya. Itu biasanya pada tumbuhan monokotil. Nah, untuk yang seperti reticulates atau yang menjala itu sendiri terbagi menjadi menyirip dan menjari ya.
menyirip terbagi menjadi istilah-istilahnya, ada yang Brachydodromus, ada yang Crespedodromus. Kalau yang menjari ada yang Actinodromus, ada yang Acrodromus, Campylodromus dan sebagainya. Kalau yang menyirip itu seperti apa? Kalau menjari kan jelas ya seperti jari. Kalau menyirip ya dia seperti sirip ya, sirip ikan gitu ya, kita bayangkan ya, dia bentuknya itu seperti sirip gini. Contohnya pada daun jambu air juga dia bentuknya seperti sirip ya. Ada juga yang menjari ya. Kalau menjari kita tahu bahwa ada daun singkong, daun pepaya, itu bentuknya seperti jari tulang daunnya. Kalau yang sejajar contohnya daun Cinnamomum vernum. Cinnamomum vernum ini daun apa? Daun kayu manis gitu, daun kayu manis gitu ya kalau nggak salah. Ada juga yang Campylodromus yang dia tipe menjari tulang daunnya, tapi tidak seperti jari ya, tapi karena dalam satu uratnya dia ke pinggirnya banyak, jadi tergolong ke dalam daun yang tipe menjari. Contohnya daun sirih ya nih, atau piper betel. Kemudian ada juga yang bentuk tulang daunnya sejajar dan melengkung. Nah, ini kalau kita tahu ya, daun jagung dia bentuknya sejajar karena garisnya cuman ke atas. Contohnya daun jamais atau jagung atau genjer juga sama ya. Jadi kalau kita perhatikan pada saat makan genjer itu dia serat-serat daunnya itu hanya ke bagian atas, gak ada yang ke pinggirnya. Dia masuk ke daun yang sejajar. Kemudian ada juga yang melengkung nih, kayak daun pisang ya, atau Musa paradisiaca. Daun pisang ini bentuk tulang daunnya melengkung ya. Tulang daunnya melengkung. Kemudian ada juga daun talas, jadi sejajar. Kalau sejajar ini dia maksudnya ada yang ke atas, ada yang berhadapan gitu ya. Jadi antara kanan dan kiri itu dia cukup sejajar gitu. Contohnya daun talas. Ini ada pengecualian ya. Ada juga yang rata ya, di antara yang tadi ada juga yang rata kemudian bertoreh. Kalau bertoreh itu berarti dia ada bentuk apa, toreh itu kayak lekukan gitu. Kalau rata kan gini ya, jadi nggak ada lekukan. Contohnya pada daun melati. Kalau yang bertoreh itu ada yang torehannya dangkal, jadi seperti ada lekukan ke dalam gitu. Ada yang dalam, dan contohnya cemara ya, camara. Kemudian ada tumbuhan lain yang cukup dalam juga torehannya, undulatus, sinuatus gitu ya. Nah, ini kalau kita rangkum ya, ada yang tepinya rata, ada yang tepinya bergerigi, bertoreh ya. Kalau bertoreh itu artinya ada lekukan ke dalam. Ada yang seperti ombak, ada yang tajam ya, macam-macam. Ada yang seperti gigi, gerigi dan sebagainya. Kalau ini jenis tumbuh-tumbuhan yang jenis tepi daunnya itu cukup dalam torehannya, jadi dia lekukan ke dalamnya cukup dalam gitu ya. Contohnya pada daun sukun atau Artocarpus camansi, dan daun Solanum melongena, dan daun Artocarpus communis. Ini banyak ya. Ada juga daun manihot utilissima atau daun singkong ya. Ada juga ini Ricinus communis, daun jarak ya, dan Jatropha curcas. Itu dia torehannya sangat dalam dan tidak seperti daun umumnya. Nah, di sini daun itu sangat banyak ya fungsinya. Kalau dari segi praktisnya, daun itu bisa dijadikan untuk obat, bisa dijadikan untuk payung kalau misalkan hujan, bisa juga untuk seni ya atau lukisan, bisa juga untuk obat herbal tentu saja ya, bisa juga untuk pembungkus nasi, atau misalkan untuk
memasak gitu ya, memasak, bisa juga untuk pewangi penyedap gitu ya, boleh untuk bumbu-bumbu. Jadi sangat banyak fungsi daun, dan ini pentingnya kenapa teman-teman harus memahami nih macam-macam bentuk daun, tulang daun, tepi daun dan sebagainya, karena daun itu sangat banyak fungsinya dan tidak semua daun bisa disamaratakan gitu ya. Kemudian daun juga dia nilai intelektualnya ya, tentu saja daun itu menjadi inovasi untuk penemuan obat-obat herbal gitu ya. Misalkan di sini daun teja lawang yang masih satu famili dengan kayu manis. Fungsinya adalah penguat jantung. Ada juga daun lidah buaya yang bisa sebagai pencahar alami, bisa sebagai pelebat rambut ya, pelembab dan sebagainya. Ada juga pegagan untuk penyembuhan luka atau usus gitu dan sebagainya. Tuh. Ya dan sebagainya, banyak gitu ya. Jadi banyak macam tulang daun dan kegunaan daun. Jadi teman-teman di sini penting gitu ya. Dari mulai nilai religi ya, kita bisa lihat setiap titik awal pasti ada akhir gitu ya. Seperti pertulangan daun, kita juga berasal dari satu titik, kemudian menyusuri lika-liku kehidupan, dan akhirnya kita kembali ke ujung ya, atau ke atas, ke Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Jadi kita mempelajari ini selain nilai-nilai pendidikan, nilai moral, nilai sosial, kita juga harus bisa menghubungkan kepada nilai religinya gitu ya. Di pendidikan juga kita harus tetap mengalirkan kebaikan seperti tulang daun gitu ya, senantiasa mengalirkan zat makanan. Kemudian walaupun beda-beda tempat tulang daun, tetapi tetap dalam satu daun yang kokoh dan kuat gitu ya. Dan dari nilai sosialnya gitu ya, di seperti daun kita juga harus bekerja sama dan tidak mudah mudah patah, tidak mudah membentuk torehan gitu ya, harus lurus. Dan kita harus membuka peradaban di daerah terpencil, membuka jalan yang masih terjamah. Jadi itu pentingnya kita mempelajari bentuk-bentuk daun dari mulai nilai pendidikan dan sebagainya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham gitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni daun majemuk ya. Daun majemuk ini juga merupakan salah satu tipe-tipe daun. Jadi daun itu kan ada yang satu tangkainya cuma satu helai, ada yang dalam satu tangkai itu banyak helaiannya. Kita lihat daun majemuk itu seperti apa. Jadi daun majemuk itu dalam satu tangkai itu lebih dari satu daun gitu ya. Jadi satu tangkai ini kan tangkai daun ya. Tangkai daun itu memiliki banyak helaian daun. Ada yang dalam satu tangkainya hanya 3, ada yang dalam satu tangkainya 5 helai, ada yang dalam satu tangkainya banyak ya, lebih dari 5, ada yang lebih banyak lagi dan sebagainya gitu ya. Di sini kemudian ada juga yang dari satu tangkai kemudian membentuk tangkai baru, di sana daunnya lebih banyak, tuh macam-macam. Itu namanya daun majemuk gitu ya. Jadi dalam satu tangkai daun itu lebih dari satu helai daun, itu namanya majemuk ya. Majemuk itu kan banyak. Di sini istilah-istilah dari daun majemuk, diantaranya yang pertama mulai dari sini dulu ya. Di sini ada tunas ketiak. Jadi di bagian seperti ketiak ya, ini ada tunas daun ya, dimana di sini tuh bakal dari tangkai daun. Kemudian ini batang ya. Di sini ada ibu tangkai daun. Jadi kan tangkai daunnya mah ini ibu tangkai daun. Kemudian ini cabang dari tangkai daun. Ini tangkai anak daun ya. Tangkai anak daun. Jadi kan kalau tangkai daun mah
yang menopang satu daun. Kalau tangkai anak daun itu yang menopang anaknya daun gitu, anak daun gitu. Di sini tangkai daun, ini anak daun, ini tangkai anak daun. Kemudian ini helai anak daun, ini rakis, namanya rakis itu tangkai di antara helaian-helaian daun yang ada di tangkai lainnya, dan sebagainya. Kemudian ini ada juga istilahnya stipela dan stipula. Kalau stipula dia tunas daun yang di bagian tangkai utama daun. Kalau stipela dia tunas daun yang ada di bagian ketiak anak tangkai anak daun gitu ya. Nah, di sini macam-macam daun majemuk itu ada yang unifoliatus, bifoliatus, pinnatus. Ya, ada 3. Kalau unifoliolatus itu dia 1 ya. Jadi dalam beranak daunnya 1 gitu ya, anak daunnya cuma 1. Kalau bifoliatus berarti anak daunnya 2. Kalau pinnatus berarti anak daunnya menyirip. Ada yang menyirip genap jumlah daunnya, ada yang menyirip kemudian jumlah daunnya ganjil atau gasal, ada yang menyirip tapi terputus, ada yang rangkap 2 dan rangkap 3. Kita lihat satu-satu bentuk-bentuk daun majemuk. Ada yang beranak daunnya 2, ada yang 3, ada yang ini 3 ganda ya, 3 tapi lebih dari 1 tangkai. Kemudian ada yang menyirip, kemudian jumlah daunnya ganjil atau menyirip gasal, ada yang menyirip tapi jumlah daunnya genap, ada yang berselang-seling daunnya, kemudian ada yang menyirip ganda gitu ya. Ada juga yang menjari dan menjari seperti kaki. Nah, ini macam-macam bentuk daun majemuk. Ada juga yang palmatus ya. Palmatus itu berarti kan dia lebih banyak lagi helaian daunnya. Di antaranya trifoliatus, quinquefoliatus, septem, novem, polifoliatus, dan digitopinnatus. Kita lihat contohnya pada daun putri malu ya. Daun putri malu itu bentukannya digitopinnatus. Jadi dalam satu tangkai itu banyak sekali daunnya gitu ya. Kalau misalkan kita hitung nanti pusing ya, karena bisa lebih dari 10, bisa lebih dari 7, bisa lebih dari 15 dan sebagainya. Nah, itu ya teman-teman, jadi ini tambahan. Jadi kita sudah membahas tadi bahwa daun itu ada berbagai macam jenisnya, dari mulai tepi daun, kemudian helaian daun, pangkal daun, ujung daun, permukaan daun, kemudian daging daun. Kemudian selain itu ada juga yang daun majemuk ya, dimana satu tangkai daunnya itu ada banyak daunnya. Ada juga yang tepi daunnya itu ada yang rata, bergerigi, menoleh ke dalam, kemudian banyak ya, kita ada yang menjari, ada yang menyirip ya. Jadi teman-teman nanti pahami, pelajari satu-satu, nggak harus tahu istilahnya, tapi setidaknya teman-teman paham klasifikasi dan perbedaannya itu ya. Mungkin cukup sekian kuliah Morsistum pertemuan 3 dari Ibu. Mohon maaf jika ada banyak salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan ya, masih dalam metode pembelajaran yang sama. Nanti teman-teman catat ya dan upload di Google Form ya. Terima kasih.